Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Putri Nur Hasana dari kelas 1A 3 dengan NPM 202 3 105 15 129 dengan dosen pengampu Bu Dita. Saya akan menjelaskan presentasi tentang mata kuliah psikologi perkembangan. Apa sih itu teratogen? Teratogen adalah zat asing yang menyebabkan bayi cacat lahir yang diakibatkan oleh kelainan pada masa perkembangan janin selama dalam kandungan. Dalam istilah medis, teratogen adalah di mana perkembangan tidak normal pada sel yang mengakibatkan kerusakan pada embrio selama masa kehamilan. Teratogen dapat berupa seperti obat-obatan, zat kimia, infeksi, penyakit pada masa kehamilan, dan rokok atau nikotin. Cabang dari teratogen adalah teratologi. Teratologi adalah penyebab cacat lahir, di mana dampak dari teratologi adalah gangguan pada perkembangan otak serta gangguan terhadap perilaku atau kognitif. Yang mempengaruhi kerusakan pada embrio dan janin adalah dosis, kerentanan genetik, dan paparan waktu. Dosis, semakin besar dosis yang kita konsumsi, semakin besar juga efek dari dosis tersebut. Contohnya adalah mengonsumsi obat-obatan secara berlebihan dan menyebabkan overdosis. Kerentanan genetik yaitu jenis yang tidak normal yang disebabkan oleh teratogen berhubungan langsung dengan ibu dan janin. Waktu paparan, di mana kerusakan pada periode germinal yang dapat menyebabkan dan menghalangi terjadinya implantasi. Kerusakan ditimbulkan tergantung zat teratogen yang terlibat, rute atau lamanya paparan dalam terogenik, dan waktu atau usia embrio dan atau janin. Paparan teratogen pada janin dapat menyebabkan pada trimester pertama dapat menyebabkan keguguran, di trimester kedua dapat menyebabkan malformasi mayor, di trimester ketiga dapat menyebabkan gangguan pada fungsional tubuh dan malformasi minor. Dampak teratogen usai masa kelahiran dapat menyebabkan gangguan pada kelahiran, lalu juga masalah pada bayi, dan juga komplikasi pada masa kelahiran. Kelahirannya dengan cara alami, sesar, obat-obatan, hipnotis, dan waterborne. Akibat daripada teratogen terjadinya masalah pada bayi. Masalah pada bayi ini adalah kelainan pada bayi, seperti contohnya itu adalah mulutnya sumbing, ukuran bayinya kecil, pendengarannya tidak normal, matanya tidak normal, atau fungsi dari fisik lainnya. Materi selanjutnya adalah teori tentang Erik Erikson yang berpendapat bahwa ada 8 tahap menurutnya, yaitu tentang perkembangan psikososial. Yang pertama itu ada kepercayaan versus ketidakpercayaan, terjadi pada masa bayi dari 1 tahun pertama. Yang kedua ada otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu, itu terjadi antara masa umur 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga ada prakarsa versus rasa bersalah, terjadi pada masa kanak-kanak awal 3 sampai 5 tahun. Yang keempat ada semangat versus rasa rendah diri, perkembangan akhir anak-anak 6 tahun sampai pubertas. Yang kelima ada identitas versus kebingungan identitas, yaitu terjadi pada umur 10 sampai 20 tahun. Yang keenam ada keakraban versus terkucilkan, ini terjadi pada dewasa umur 20 sampai 30 tahun. 7 ada generativitas versus stagnation, dewasa menengah umur 40 sampai 50 tahun. Yang ke-8 ada integrity versus despair, yaitu dewasa akhir 60 tahun ke atas. Saya akan menjelaskan perkembangan bayi pada masa perkembangan psikososial emosional. Yang pertama itu ada
dia ada trust versus mistrust, yaitu ada kepercayaan versus tidak kepercayaan. Ini terjadi pada umur 1,5 tahun. Pada masa bayi mempunyai kepercayaan terhadap ekspektasi seumur hidup, di mana dia yakin bahwa dunia adalah tempat tinggal yang nyaman serta menyenangkan. Terus juga rasa percaya membutuhkan kenyamanan fisik dan sedikit mungkin rasa takut mengenai masa depan. Yang selanjutnya itu kebutuhan bayi terpenuhi oleh pengasuh, orang tua, atau pendamping dalam tanggap dan peka. Pada akhir masa bayi disebut juga dengan autonomy versus shame and doubt, atau juga autonomy versus rasa keraguan dan merasa bersalah. Ini terjadi sekitar umur 1,5 tahun hingga umur 3 tahun, di mana bayi merasa percaya terhadap pengasuhnya dan mulai bertindak dan kayak aku tuh tahu apa yang aku mau. Lalu juga dia juga mulai membangun rasa kemandirian, di mana dia bisa mengambil minum sendiri, bisa tidur sendiri, apapun itu dia maunya sendiri, punya space tersendiri buat dirinya sendiri. Dia tahu apa yang dia mau dan kemandiriannya. Yang ketiga itu ketika dia dibatasi berlebihan atau dihukum, dia menunjukkan rasa bersalah. Pada masa awal kanak-kanak disebut juga dengan initiative versus guilt, yaitu prakarsa versus rasa bersalah. Ini terjadi sekitar umur 3-5 tahun, di mana anak-anak pada masa TK. Orang tua di sini tuh berperan aktif untuk mengawasi dan mengajarkan kepada anak mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Di mana itu harus orang tua berperan aktif dan positif. Terus juga anak-anak mulai bisa berinteraksi dan memperbanyak relasi dengan bermain dengan teman-teman sebayanya, seperti bermain di playground atau bermain di TK dan sekolahnya. Yang ketiga itu anak-anak diminta untuk bertanggung jawab. Jika melakukan kesalahan, dia akan merasa bersalah dan tahu di mana letak kesalahannya. And the last session yaitu materi tentang masa tengah dan akhir kanak-kanak, yaitu industry versus inferiority, atau semangat versus rasa rendah diri yang terjadi pada pertengahan atau akhir kanak-kanak, biasanya itu pada masa sekolah dasar, yaitu sekitar umur 6 tahun sampai masa pubertasnya, di mana anak-anak akan lebih antusias dibandingkan masa awal kanak-kanak, lalu juga mengarahkan energi mereka untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan intelektual. Contohnya seperti dia suka gambar, lalu dia akan menerapkan hobinya ini untuk mengisi waktu luangnya, terus juga mengembangkan hobinya dalam ekstrakurikuler di sekolah dasarnya. Lalu juga bahayanya pada tahap ini melibatkan perasaan tidak mampu dan tidak produktif. Akibat mungkin dari dianya kan lebih antusias dan lebih aktif, jadi dia kurang produktif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.